Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang minyak goreng kawan-kawan. Ya, kita lepas dulu dari pemerintahan Capres, pemerintahan Pilpres. Kali ini kita fokus dulu untuk membahas perihal minyak goreng karena ada dugaan bahwa bertepuk kedua tangan elit dan kartel minyak goreng itu. Ini saya copy dari Twitter, nama akunnya itu teman-teman bisa lihat, Palung Mariana. Kalau teman-teman mau baca dulu terus sebelum nonton video ini, itu lebih bagus lagi karena apa yang ingin saya sampaikan di sini juga sebenarnya isi dari postingan tersebut yang diposting oleh @_Palung Mariana itu kalau tidak salah. Kawan-kawan bisa lihat, saya cantumin juga di sini sebelah ini. Bertepuk kedua tangan elit dan kartel minyak goreng. Ini yang harus kita bahas. Kenapa? Karena masalah minyak goreng jelas masalah yang bersangkut pautan langsung dengan isi dapur nih kawan-kawan. Iya, sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga harga minyak goreng meningkat? Padahal kita tahu sendiri bahwa negeri kita adalah negeri penghasil kelapa sawit yang besar, yang banyak banget. Nah, kenapa dengan negeri yang penghasil kelapa sawit banyak sekali tapi melimpah, tetapi harga minyak gorengnya sangat meningkat drastis? Ini ada apa sih sebenarnya? Ini yang harus kita bahas, ini yang harus kita kaji lebih dalam lagi kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh. Oke kawan-kawan, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk menyingkirkan sejenak kabar Keisha, Jerome Pauline, itu Agus Harimurti dan Afung dan sebagainya lah. Sebab ada yang lebih penting, yakni terbentuknya korupsi memang selalu dimulai dari maladministrasi dan bisa jadi Airlangga ikut punya peran di dalamnya itu. Nah, perubahan harga minyak goreng karena pasokannya terbatas di lapangan sejatinya sudah berlangsung sejak 2019 silam kawan-kawan. Namun, pemerintah benar-benar baru meresponnya di awal 2022 menggunakan Permendek nomor 136811 tahun 2022 kemarin kawan-kawan. Itu pun langsung tercium skandalnya. Nah, kemudian 6 April 2022 lalu di 5 kota puluhan penyidik Kejagung menyisir rumah Indra Sari Wisnuwardana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan gedung Kemendak itu serta PT Mikia Oleo Nabati Industri di Bekasi itu. Dari tempat itu penyidik mendapat bukti petunjuk adanya penimbunan minyak goreng di beberapa titik. Lokasi yang terendus ialah PT Permata Hijau Group, Wilmar International dan PT Musim Mas di Medan itu. Sementara di Batam kawan-kawan, penyidik menggeledah PT Sinergi Oil Nusantara. Di Padang ialah PT Inca Siraya, PT Karya Indah Alam Sejahtera di Surabaya. Dan di Palembang adalah 2 kantor PT Sinar Alam Permai. Total 650 dokumen dan sejumlah bukti elektronik disita dari semua titik itu kawan-kawan. Nah, kemudian kawan-kawan, kita sedikit melompat di 19 April 2022 kemudian Kejagung menetapkan 4 tersangka, yaitu Indra Sari Wisnuwardana, Senior Manager CIA Permata Hijau Group, kemudian Stanley M.A. itu Master Parulian Tomanggor selaku Komut PT Wilmar Nabati dan GM Musim Mas Pierre Togar Sitanggang itu. Kemudian kawan-kawan, mereka diterungkuh di Rutan Salembah, Jakarta Pusat. Berkomplot secara tak sah, empat-empatnya disangka merekayasa penerbitan izin ekspor minyak sawit mentah alias CPO dan produk turunannya. Izin itu dikeluarkan yang padahal banyak perusahaan belum memenuhi kewajiban penyaluran ke pasar domestik atau DMO yang saat bersamaan masih kelangkaan minyak goreng itu.
Kuota DMO sebesar 20% diwajibkan sejak Januari 2022. Namun, belakangan kebijakan itu diubah dengan cukup hanya jadi pungutan ekspor dan biaya keluar itu. YK Hendra Fatika, anggota Omdurman itu menuturkan perubahan aturan ini terlihat janggal itu lantaran diterbitkan dalam waktu berdekatan. Mirisnya kawan-kawan, usai diizinkan ekspor, menurut temuan MAKI, tak sedikit dari mereka yang menjual minyak goreng ke luar negeri melalui kawasan berikat di Pulau Sumatera untuk menghindari PPN 10%. Kelangkaan minyak goreng yang menyeret gejolak harga memang anomali. Sebuah pemandangan yang patut dicurigai mengingat Indonesia ialah produsen terbesar di dunia. Kasus ini menyeret pula nama Lin Che-wei, tim asistensi Kemenko Perekonomian. Lin Che-wei divonis 7 tahun sebab bersama 4 tersangka sebelumnya, ia ikut memberi masukan terbitnya sejumlah aturan untuk merespons gejolak harga minyak itu. Sayangnya, dalam kasus yang merugikan negara total hingga 18,3 triliun rupiah itu, Mendak saat itu Muhammad Lutfi hanya diganti meski berulang kali namanya disebut terlibat di pengadilan. Hanya diganti meskipun berulang kali namanya disebut terlibat di pengadilan. Lagi pula, walau 5 pelaku berperan memberi masukan, toh ketok palu kebijakan ada di tangan Lutfi, kawan-kawan. Belakangan, Kejagung menetapkan 3 perusahaan bersalah sebab mendapat keuntungan ilegal dari terbitnya aturan ekspor yang janggal. 3 perusahaan itu adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Dari kebijakan maladministrasi itu, 3 entitas ini disebut menerima keuntungan finansial sebesar 1,69 triliun rupiah untuk Wilmar. Musim Mas itu 0,63 triliun rupiah dan Permata Hijau 0,12 triliun rupiah, kawan-kawan. Terkait ditangkapnya Lin Che-wei, baru-baru ini Kejagung memanggil Menko Perekonomian, yakni Bapak Airlangga Hartarto. Dalam kasus ini, peran dia disebut ikut memberi masukan penerbitan aturan Kemendak itu. Nah, inilah sekelumit kisah dari minyak yang langka, yang betul-betul membuat masyarakat di 2 tahun belakangan ini, bukan 2 tahun ya, sudah hampir 3 tahun kalau saya bilang, ya kurang lebih lah seperti itu, menderita untuk, jangankan oke lah fine jika harganya meningkat, harganya mahal, tetapi barangnya ada. Ini sudah mahal tapi barangnya juga susah untuk didapatkan. Inilah yang kemudian membuat sebagian besar masyarakat menjerit, kawan-kawan. Nah, sekarang saya kembalikan bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini. Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.